Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Nah, seperti yang ada di judul, seperti biasanya aku mau bercerita lagi. Dan ini adalah cerita lanjutan dari cerita atau dari videoku yang ketika aku bercerita tentang proses perjalanan aku indigo. Nah, ini adalah cerita yang aku ambil dari salah satu proses perjalanan itu. Salah satunya adalah keterikatan antara aku dengan si kuntilanak merah penjaga rumah saudaraku ini. Nah, kisah ini sahabat semua terjadi di tahun 99 ya. Nah, pada waktu itu ibuku kan singkat cerita sedang ngandung, kemudian berjumpa dengan si kuntilanak merah ini di Sumatera di rumah saudaraku. Nah, akhirnya ketika itu yang aku ceritakan di video kemarin itu kan baru sepenggal aja. Nah, ini aku mau bercerita yang lebih panjang. Nah, ketika setelah aku lahir, kemudian aku dibesarkan di Jogja, aku tidak pernah lagi diajak oleh ibuku untuk berkunjung di rumah saudaraku tadi. Nah, akhirnya ketika aku di usia 7 tahun, untuk pertama kalinya ibuku mengajakku untuk ke rumah saudaraku yang ada di Sumatera tadi, yang ada kuntilanak merahnya tadi. Nah, akhirnya aku beserta nenekku dan ibuku berangkat dari Jogja ke Sumatera menggunakan bis. Nah, setelah sampai di sana, aku ditaruhlah di tempat di mana tempat ibuku dulu tidur ketika melihat kuntilanak merah itu. Nah, akhirnya aku malam itu tidak bisa tidur, sahabat semua, teman-teman semua. Aku nggak bisa tidur. Aku bener-bener bingung. Aku kenapa ya kok di rumah baru, rumahnya bagus, rumahnya nyaman, ada AC-nya, tapi kok aku malah nggak bisa tidur. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk membaca buku cerita karena aku dari kecil suka membaca buku cerita di tengah malam. Akhirnya menjadi kebiasaan dan rutinitas aku baca-baca buku kayak gitu, sahabat semua. Nah, akhirnya ketika aku melihat ke salah satu jendela pada waktu proses membaca nih, aku lagi baca, kemudian aku melihat dan melirik ke salah satu jendela di kamar itu. Aku kaget melihat ada bayangan orang lewat. Nah, aku dengan keberanianku aku buka jendelanya, aku lihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Terus ketika aku ingin membalikkan badanku dan aku sesekali lagi melihat ke arah jendela, aku kaget, bener-bener kaget, dan aku sampai teriak. Aku melihat sosok kuntilanak merah yang ternyata mengikuti ibuku pada waktu aku masih dalam perut. Dia langsung berdiri di depan jendela tempat aku juga berdiri di situ. Jadi kita hadap-hadapan. Nah, kemudian aku berteriak dengan kencang dan ibu dan nenekku tidak ada yang bangun karena tidak mendengar. Setelah aku tanya paginya, ternyata mereka berdua tidak mendengar aku berteriak. Ketika aku berteriak, kuntilanak itu langsung berlari, langsung pergi. Tidak ada obrolan apapun, tidak ada percakapan apapun, dan aku langsung memutuskan untuk mengambil selimut dan untuk tidur gitu. Tapi aku tetap tidak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya aku berkata kepada saudaraku, aku melihat kuntilanak merah. Nah, kemudian ibuku bilang, aku tidak mendengar apa-apa gitu. Ibu tidak mendengar apa-apa, kamu tidak berteriak, sepertinya kamu tidur dengan nyenyak, kata ibuku. Aku bilang aku tidak tidur semalaman, tapi aku hanya selimutan aja. Karena aku setelah melihat itu aku kaget dan aku takut karena untuk pertama kalinya aku melihat kuntilanak yang wujudnya merah, warnanya merah dengan rambut yang berantakan, dengan wajah yang sedikit menyeramkan daripada kuntilanak yang biasanya. Nah, setelah itu akhirnya ibuku memutuskan untuk kembali memanggil Pak Ustadz yang pada waktu itu 7 tahun lalu ketika aku masih di dalam perut, dipanggil lagi Pak Ustadznya. Nah, kemudian Pak Ustadz itu berkata, oh jadi ini anak yang waktu itu gitu. Anak yang waktu itu dalam perut ya Bu ya. Wah, cantik, kata Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz mengatakan bahwasanya memang benar di dalam diri kamu ini ada sesuatu yang beda. Jadi kamu harus bisa menerima sesuatu yang beda itu
dengan lapang dada, katanya Pak Ustadz tadi. Kami tidak bisa mengupayakan apapun, kami tidak bisa menutup apa yang sudah kamu punya, karena memang itu bukan wilayah atau bukan cakupan kami. Jadi kalaupun nanti kami akan tutup lagi kemampuan kamu ini, katanya Pak Ustadz, itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin 1 minggu 2 minggu kamu bisa tidak melihat itu dan kamu akan normal seperti orang biasanya. Tapi setelah itu bisa terbuka lagi, karena memang diibaratkan Pak Ustadz itu mengibaratkan apa yang ada di dalam diriku ini, apa yang ada di dalam tubuhku atau apa yang aku alami ini diibaratkan seperti sebuah gembok, yang gemboknya itu pengaitnya itu sudah dol. Sudah dol itu sudah apa ya, nggak bisa disangkutin lagi. Jadi mau berupaya dikasih kunci seperti apapun, mau berusaha diganjel-ganjel gimana pun, ya tidak akan bisa sempurna, akan terlepas lagi, akan terbuka lagi gitu. Seperti halnya ya ubun-ubun di sini, yang kata Pak Ustadz itu ubun-ubunku di sini itu tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Jadi ya sudah, biarkan. Yang bisa kita terima adalah keluarga mendampingi kamu dengan baik dan kamu menerima takdir dari Tuhan yang bisa dibilang ini anugerah terindah. Enggak semua orang itu bisa punya kemampuan seperti kamu, katanya. Akhirnya Pak Ustadz menjelaskan, untuk permasalahan kuntilanak tadi, si kuntilanak itu tidak akan mengganggu kamu. Coba kamu ajak bicara deh, coba kamu ajak dia komunikasi deh, kata Pak Ustadz. Aku merasa heran, aku harus berkomunikasi dengan sosok semengerikan itu dengan usiaku waktu itu masih 7 tahun. Apa aku mampu ya? Nah akhirnya ketika malam tiba, ketika si kuntilanak tadi datang lagi, kemudian aku memberanikan diri untuk bertanya, permisi Mbak, mau mencari siapa ya? Aku bertanya dengan gugup dan penuh dengan perasaan takut. Akhirnya dia mengatakan, kamu dulunya anakku, katanya. Kamu dulunya anakku, dia berkata kayak gitu. Terus aku bilang, aku anaknya ibuku, aku anaknya ibuku dan anaknya ayahku, bukan anakmu, aku bilang gitu. Tapi dia tetap mengatakan berkali-kali, berulang-ulang kali, dulunya kamu anakku, dulunya kamu anakku, katanya. Dan akhirnya dia menceritakan sesuatu kepadaku ketika dini hari. Aku memutuskan untuk tidak tidur dan aku mendengarkan ceritanya. Dia bercerita bahwasanya dulu dia pernah hidup di tahun 1902. Nah, pada waktu itu dia menikah dengan seorang kekasihnya yang dia sangat cintai, tapi ternyata keluarganya si kuntilanak ini tidak menyukainya, tidak suka kepada dia. Nah, akhirnya dia itu uh, hamil tapi dalam kondisi tidak direstui oleh keluarganya. Nah kemudian si laki-laki tadi memutuskan untuk bekerja ke desa sebelah, tapi ternyata setelah berlangsung lama suami tadi ternyata diketahui sudah meninggal, dibunuh oleh orang. Nah sontak saja si Mbak Kuntilanak ini kaget, merasa tidak nyaman dan merasa takut bagaimana nanti keluarganya jika mengetahui dia sedang hamil dengan orang yang tidak direstui oleh keluarganya. Dan akhirnya benar saja, semakin besar kandungannya, menginjak 5 bulan, ketahuanlah oleh keluarganya. Dan akhirnya keluarganya ini menggunakan menggunakan santet guna-guna untuk nyantet si Mbak ini supaya dia tidak melahirkan bayi tersebut. Nah akhirnya bayi tersebut lahir dengan kondisi yang tidak sempurna karena masih 5 bulan dalam kandungan dan kemudian meninggal. Dan akhirnya Mbak ini digunakan oleh salah satu anggota keluarga dia untuk dijadikan sebagai tameng rumah. Jadi pada waktu itu ya sahabat, itu wajar banget kalau orang-orang tuh masih percaya kuat banget dengan yang namanya mistis atau dengan yang namanya pagar atau magerin rumah gitu, masih percaya banget. Dan itu akan menjadi hal yang baik kalau ternyata yang diambil tumbalnya itu adalah dari anggota keluarga sendiri. Nah akhirnya Mbak Kuntilanak inilah yang digunakan peralat untuk namengi rumah mereka. Akhirnya dipakulah tubuh si Mbak ini tadi dan dijadikanlah dia adalah kuntilanak merah, karena dia tadi posisi
posisi meninggalnya dalam kondisi penasaran, kehilangan anaknya, yang tidak tahu anaknya dimakamkan di mana, akhirnya dia terus mencari dan mencari sampai akhirnya dia menemukan salah satu makam, dan ternyata itu adalah makam anaknya. Ketika dia sudah meninggal, dia baru tahu bahwasanya anaknya juga sudah meninggal. Nah, akhirnya dia tidak bisa bertemu dengan anaknya karena posisinya dia digunakan atau diperalat oleh keluarganya tadi sebagai pagar rumah, sebagai penjaga rumah, paten di rumah dia, kayak gitu. Nah, ternyata rumah dia ini adalah rumah yang sekarang itu jadi milik keluarga salah satu saudaraku tadi, yang dia adalah seorang bidan, kemudian membeli rumah di situ yang dulunya memang lahan itu sangat besar dan sangat murah dijualnya. Akhirnya dibelilah, dan ternyata dulunya di situ adalah bangunan dari rumah si Mbak Kuntilanak merah ini tadi. Nah, akhirnya Mbak Kuntilanak tadi mengatakan, jadi kamu itu terlahir kembali, yang sebelumnya kamu itu harusnya menjadi anakku, tapi kamu tidak sampai hidup lama, katanya. Melihat dia bercerita menguraikan air mata, ya tentu saja aku juga merasa sedih. Aku juga merasa sepertinya yang dia katakan bisa jadi benar, karena ketika dia bercerita aku juga merasa ada keterikatan di antara kami berdua. Akhirnya lambat laun ya, semakin kesini semakin hari aku semakin lama di rumah saudaraku tersebut, kami berteman dengan baik dan dia selalu menjagaku juga dengan baik. Bahkan dia tidak lagi mengganggu di malam hari, tapi dia selalu menemuiku di siang hari ketika aku memutuskan untuk bermain dengan saudara-saudaraku di luar. Dia selalu melihat seperti layaknya seorang ibu. Nah, akhirnya dia berkata, kamu boleh panggil aku dengan sebutan apapun, senyaman kamu, semau kamu. Aku tidak akan memaksa karena memang alam kita sudah berbeda, katanya. Nah, kemudian Mbak Kuntilanak merah ini mengatakan bahwasanya aku akan terus menjaga kamu, tapi aku tidak bisa selalu terlihat, katanya, karena aku masih memiliki keterikatan dengan tempat ini. Jadi ketika kamu nanti pergi dari sini, ya aku hanya bisa sesekali mendatangimu, tapi tidak bisa setiap hari. Nah, akhirnya ketika aku putuskan untuk pulang ke Jogja beserta nenek dan ibuku, aku melihat bahwasanya dia tuh sedih ketika melepasku untuk pulang ke Jogja. Nah, tapi satu tahun setelah kejadian itu, setelah kami pulang dari sana, itu dia datang lagi dan berkata bahwasanya membawa cerita banyak tentang keluargaku yang ada di sana, tentang problem-problem dan juga tentang kebahagiaan-kebahagiaan yang dialami keluargaku di sana. Dari sanalah aku merasa bahwasanya benar saja memang makhluk yang seperti itu, makhluk goib itu ketika meninggal dalam kondisi penasaran atau tugasnya belum tuntas, itu memang biasanya akan menjadi menjadi sebuah satu lah ya, menjadi sebuah kesatuan yang menyatu dengan alam, ya akhirnya bisa menjadi makhluk goib itu tadi. Nah, mungkin sampai di sini aja nih ceritaku tentang Mbak Kuntilanak ini, yang menyebabkan akhirnya ada keterikatan antara aku dengan kuntilanak merah ini, dan ternyata kan memang aku dulu katanya adalah anaknya. Nah, pesan moral dari aku nih, kita jangan pernah takut untuk menilai, atau jangan pernah kita itu menilai bahwasanya seseorang itu jelek atau seseorang itu tidak baik. Bisa jadi dia tuh menjadi seperti itu, menjadi seseorang mengerikan atau menjadi seseorang yang jahat, itu memang ada latar belakangnya, ada latar ada dasarannya kenapa dia berlaku seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian di videoku kali ini. Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.